Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV Semada, balik lagi di podcast Semada Balikpapan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Asyifatul Kamalia sebagai moderator dan bersama para narasumber yang keren-keren pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan narasumbernya terlebih dahulu kali ya, sebelum kita masuk ke tema yang akan kami obrolkan gitu. Nah, di sini mungkin kalian sudah banyak yang tahu karena salah satu narasumber yang ada di sini itu sudah ada di beberapa episode sebelumnya dan kalian harus banget tonton karena isinya berilmu semua nih, bermanfaat banget buat teman-teman semua. Nah, di sini ada guru dari pelajaran agama Islam yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Rozi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada juga teman-teman dari Rohis IMSA Semada. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Perkenalkan, saya Aulia Putri Rahmawati dan saya Tabina Maritza. Nah, itu dia narasumber kita di podcast hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kira-kira kalian bisa nebak nggak sih temanya apa? Nah, jadi tema kita di podcast kali ini itu akan membahas mengenai Hari Raya Idul Fitri. Karena kan sebentar lagi nih kita akan kembali bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini kita semua sudah berada di penghujung Ramadan. Jadi kita di sini ngobrolnya santai aja gitu ya. Ada beberapa pertanyaan buat teman-teman dari Rohis IMSA dan Pak Rozi. Siap. Oke, jadi langsung aja kita ya ke pertanyaan yang pertama mungkin. Ini kan kalau misalnya kita kan taunya kalau Lebaran Idul Fitri itu artinya bukan cuman sih, mungkin artinya maaf-maafan gitu, yang kita tahu ya. Nah, kalau dari Aul sama Tabina sendiri, apa sih Idul Fitri menurut kalian tuh? Kalau menurut saya nih ya, Idul Fitri itu selain maaf-maafan, Idul Fitri juga momentum buat saling ketemu satu sama keluarga yang lain. Terus juga kalau rasanya kalau hari Lebaran tuh kayak ngerasa hati tuh jadi tenang gitu kan setelah puasa. Jadi hari sebelumnya, jadi di hari Lebaran tuh kayak merasa hari yang paling ditunggu-tunggu gitu. Oh iya benar, karena kita juga kan habis ngelewatin 1 bulan berpuasa kan ya. Iya. Terus bertemu lagi sama Idul Fitri yang dimana kita kembali normal lagi, udah nggak puasa kayak gitu. Nah, kalau dari Pak Rozi sendiri gimana nih Pak? Apa sih arti Idul Fitri sendiri kalau menurut Bapak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Senang sekali bisa ngobrol lagi di podcast Semada ini. Tema yang bagus tentang Idul Fitri, sesuai dengan namanya, terdiri dari 2 kata ya, Idul dan Fitri. Punya teman namanya Fitri kan? Oh ada, tapi teman SMP Pak. Idul itu bahasa Arab, Fitri juga bahasa Arab. Idul Fitri itu Id artinya kembali, Fitri artinya ya fitrah, sama dengan dekat fitrah ya. Fitrah artinya adalah sifat yang selalu ingin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada asal ya, asal kebiasaan atau asal kejadian. Jadi kata id artinya kembali, fitrah artinya kebiasaan atau kepada kodrat atau penciptaan.
Idul Fitri kalau diartikan sebagai kembali kepada kebiasaan, itu artinya setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang di dalamnya kita tidak boleh makan, minum di siang hari dan hal-hal lain yang membatalkan puasa di siang hari, maka saat Idul Fitri itu kembali normal lagi, kembali kepada kebiasaan seperti sebelum Ramadan gitu. Kalau maknai sebagai kembali kepada fitrah itu artinya kepada kodrat, kepada penciptaan, itu artinya kita akan kembali setelah sekian lama 1 bulan penuh menjalani puasa Ramadan, maka kita kembali menjadi orang yang tahu diri kita, bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kodrat awal yang Allah menciptakan kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman mesti harus paham makna dari Idul Fitri itu sendiri, ya. Memang betul di dalam tradisi kita Idul Fitri ada maafan gitu ya. Biasa anak di dalam rumah tangga keluarga bermaafan, minta ampun, sungkem ya dengan orang tua, bahkan dengan kakek nenek. Itu bagus dan memang mestinya begitu. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kita harus lebih memaknai bukan hanya sekedar maaf-maafan, apalagi hanya sekedar kue-kue gitu ya, atau baju baru. Tapi lebih daripada itu, bahwa kita harus memahami, karena kita udah ditempa selama sebulan Ramadan itu, berarti kita harus tahu hakikat diri kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oke, nah berarti itulah kenapa kebanyakan orang tuh bilang kalau Idul Fitri itu disebutnya kita kembali fitrah gitu ya Pak? Kembali fitrah, kalau dimaknai kembali suci, sebagian ulama memandang kurang tepat katanya. Jadi kembali fitrah, Idul Fitri maknanya bukan kembali suci gitu. Karena kata suci itu dalam bahasa Arab itu bukan fitrah, tapi kalau kita subhanallah misalnya gitu, apa artinya? Maha suci Allah gitu ya. Jadi bukan fitri yang menunjukkan arti kata suci itu. Tapi kalau misalnya dipahami sebagai kembali kepada suci karena setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena memang ada keterangan hadis, barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh dengan didasari imannya kepada Allah, berharapnya pahala kepada Allah, maka dia akan keluar dari Ramadan itu seperti bayi baru dilahirkan gitu. Tapi kalau dari sisi arti dari Idul Fitri itu sendiri, kata sebagian mengatakan kurang tepat. Lebih tepat diartikan sebagai kembali kepada kebiasaan, gitu, atau kembali kepada penciptaan. Siap. Oke. Next mungkin dari teman-teman nih, karena mungkin kan kita taunya jadi temanya lebih menjurus kali ini tuh Lebaran versi remaja, ya kan? Lebaran versi remaja. Nah kalau dari kalian Aul dan
Tabina sendiri, biasanya tuh Lebaran akan terasa lengkap itu kalau ada apa sih gitu? Kalau mungkin dari awal sendiri. Kalau dari saya sih tentunya dari keluarga, ada ibu, ada ayah. Karena kalau nggak ada satu dari mereka rasanya kayak kurang gitu kan. Kayak hampa gitu ya. Iya. Terus mungkin makanan juga. Oke, bener Terus sih. setelah- Iya. Kalau nggak ada kayak ada yang kurang gitu Iya, dari lebarannya. Sama mungkin apa ya? Ketemu sama keluarga jauh, ketemu teman-teman juga. Iya, benar-benar. Setuju. Kalau dari Tabina gimana? Kalau dari saya ini pelengkapnya, cuman ini yang paling penting banget THR. Waduh, benar sih. Karena kalau mendekati Lebaran itu pasti orang-orang sangat menginginkan THR. Betul. Karena dari THR ini dari yang awalnya kita kayak sedikit karena bulan Ramadan sudah mau pergi, kita juga bisa menjadi senang karena bisa berkumpul dengan keluarga dan lain-lainnya. Betul banget. Karena seperti yang kita tahu kalau Idul Fitri atau Lebaran itu identik sama THR. Betul. Nah, THR sendiri ini kan masuknya jadi ke sedekah nggak sih, Pak? Atau gimana tuh, Pak? Pak Rosi belum tahu nih THR itu apa. Waduh, apa tuh bisa THR dijelasin? itu tunjangan hari raya, Pak. Tunjangan hari raya, Pak. Pak Rosi dapat nggak nanti? THR tinggal siapa yang memberi, ya siapa yang memberi. Mungkin kalau dari pimpinan kepada apa namanya orang-orang yang dipimpinnya gitu ya, memberikan semacam hadiah, ya itu sedekah. Kalau uangnya itu dari pribadi, gitu. Dari pribadi yang bersangkutan gitu. Begitu juga kalau misalnya kalau dari orang tua kepada anak, itu sebenarnya haknya anak juga. Tapi perlu dilihat juga kemampuan orang tua ya. Tidak semua orang tua mungkin bisa memberi yang namanya THR itu kalau misalnya memang mampu ya alhamdulillah. Tapi nanti kan THR bisa dalam bentuk uang langsung atau bisa dalam bentuk barang ya, misalnya pakaian itu tidak dikasih uang tapi semua ini dipenuhi gitu ya, misalnya gitu. Itu sudah bagian daripada THR dari orang tua kepada anak gitu. Jangan uang gitu ya. Nah, kasihan nih orang tua ya, memang pusing begitu begitu mau hari raya gitu ya. Dia harus nyiapin baju putra putrinya, belum nyiapin kue-kue ya. Nah, gitu. Bapak setuju tadi kalau misalnya menjadi pelengkap ya THR, kemudian makanan atau keluarga ngumpul bareng. Iya, benar. Oleh karena itu Bapak sebagai orang tua juga begitu, berharap Idul Fitri itu atau Lebaran pada umumnya, Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya anak-anak kumpul. Tapi saya sebagai anak ingin juga kumpul dengan orang tua. So, ya. Oke. Berarti buat teman-teman yang nonton ini, kalian harus ingat ya, THR itu dari orang tua tuh nggak semuanya tuh berupa uang gitu. Kalau kalian dibeliin baju baru nih, ya kan? Nah itu udah masuk THR tuh, bener nggak Pak? Betul. Oke. Next, nah kalau misalnya Lebaran nih, pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan yang dihindarin gitu. Misalnya kayak peringkat berapa di sekolah gitu, skripsi kapan selesai. Oh, karena kita kan masih SMA ya, berarti bukan skripsi kali ya. Kapan lulus gitu. Nah kalau dari Aul sama Tabina sendiri, ada nggak sih pertanyaan yang dihindarin gitu pas Lebaran? Mungkin dari Aul mungkin. Sebenarnya kalau dari saya, dari dulu waktu SMP ya, saya tuh sering ditanyain sama keluarga kayak udah punya pacar belum? Berat ini. Sering ditanya kayak gitu, jadi ya sebisa mungkin dihindari. Mungkin dijawab pelan-pelan ya,
enggak, maaf, nggak mau, nggak pengen gitu kan. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja. Kalau dari Tabina sendiri? Kalau dari saya biasanya mungkin kalau dari SD ke SMP tiap lebaran jarang ditanya, biasanya cuma ditanya gimana kabarnya, sehat gitu. Nah tapi kalau setelah masuk SMA ini biasanya ditanyain nanti kuliahnya mau lanjut di mana. Nah betul. dan itu sampai sekarang yang saya masih bingung. Jadi saya menghindari pertanyaan itu. Bener, setuju sih, setuju. Lulusnya mau lanjut mana? Iya Gitu. bener. Itu bingung ya. Nah kalau dari Bapak mungkin ada gitu pertanyaan yang nggak pengen didengar gitu. Nggak pulang kampung Pak Rozi. Nah, itu sedih itu kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Karena saya masih ada ibu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, ini sebenarnya agenda awalnya ingin pulang, tapi perkiraannya anak-anak bapak itu liburan pondoknya nggak lama gitu ya, sehingga maunya dari pondok mau langsung diarahkan ke tempat nenek. Tapi karena liburan pondoknya panjang, akhirnya balik ke sini, ke Balikpapan. Nah, ketika udah balik di Balikpapan, nah mau diborong ya, mau ketemu dengan neneknya ini, wah sayapnya itu harus banyak ini gitu ya. Benar. Nah itu jadi pertanyaan, Bapak enggak pulang kampung? Sangat dihindari ya, berarti pertanyaan pulang kampung atau enggak ini. Nah kalau ngebahas tentang pulang kampung Pak, kan berarti mungkin Bapak jadi rantau ya ke sini. Nah itu hukumnya apa sih Pak, pulang kampung kalau kita ini sudah jadi anak rantauan gitu? Iya. Jadi sebenarnya lihat-lihat ini juga ya, lihat-lihat tiap orang beda kali ya. Kalau misalnya masih ada orang tua, maka disinilah mengobati kangennya orang tua, ingin ketemu anaknya, itu pahala besar ya. Karena orang tua itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu sangat ingin bertemu, berkumpul, melihat anak-anaknya. Orang tua itu, kalaupun anaknya itu sudah pada dewasa, seumur Pak Rozi ini, itu masih dikangeni oleh orang tua, pengen ngeliat, pengen ketemu. Satu hari nggak telepon, itu udah kayak lama sekali gitu. Nah oleh karenanya pulang kampung itu ketika niatnya, tujuannya adalah ingin birrul walidain, ingin bertemu dengan kedua orang tua, maka saya pikir di situ adalah bentuk ibadah ya, ingin berbakti kepada kedua orang tua, ingin membahagiakan orang tua juga. Memang kita di sini bersama istri dan anak-anak berbahagia, tapi orang tua kita gitu. Sehingga pulang kampung itu kalau dari sisi hukumnya, bagi yang masih memiliki orang tua, maka niatkan untuk birrul walidain, artinya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kalau seperti itu hukumnya menjadi wajib ya. Wajib pulang kampung. Maksudnya karena ingin birrul walidain. Siap. Nah kalau ngebahas tentang pulang kampung nih, kalau dari Aul sama Tabina ada nggak sih kayak mau mudik dan biasanya pulang kampungnya tuh kemana? Kalau saya memang dari lahir udah dari Balikpapan. Terus juga nenek saya juga tinggal di Balikpapan. Jadi saya nggak ada mudik-mudik gitu. Kalau Aul? Kebetulan keluarga saya tuh semuanya ada di Jawa. Tapi mungkin beberapa tahun terakhir ini nggak pernah pulang ke sana, jadi diwakilkan orang tua aja. Jadi saya tetap di sini. Oh di sini. Jadi gimana tuh lebarannya? Ya, jadi nanti lebaran orang tua di Jawa, saya sama kakak di sini. Oke. Nah ini nih, gimana cara kamu membuat lebaran itu terasa menyenangkan meski jauh dari, mungkin orang tua kan ke Jawa nih, terus banyak keluarga juga yang ada di Jawa. Kalau dari Aul gimana? Mungkin kalau dari saya
ya cuman main sama kakak kali ya, mungkin Wah. bantuin kakak masak, mungkin ya bantuin kakak ngerapin ini gitu. meskipun lebaran nanti kayak nggak sepenuhnya lengkap, nggak sepenuhnya kayak hatinya senang, tapi ya nggak apa-apa. Atau ya berjalan aja lah. Nah kalau Bapak sendiri gimana Pak? Gimana ngebuat suasana jadi menyenangkan kalau kita tuh padahal lagi nggak deket nih sama keluarga-keluarga yang mungkin ada di kampung halaman. Iya. Untuk dengan keluarga yang di Balikpapan tentu sangat bahagia ya. Artinya karena berkumpul ya. Kebahagiaannya karena berkumpul. Nah, adapun untuk membangun, menyambung silaturahim dengan keluarga yang di kampung, tentunya mulai sebenarnya selama Ramadan ini kalau tidak buka sahur itu, maksudnya di menjelang buka puasa atau menjelang sahur, saya tuh telepon dengan ibu ya. Begitu juga mau Idul Fitri itu biasanya malamnya udah telepon. Begitu juga besoknya telepon lagi gitu ya. Maka teleponnya kadang ya apa namanya dengan wajah ya, apa namanya video call. Kita tunjukkan nih cucu-cucunya gitu ya. Insyaallah. Iya, oke. Berarti walaupun ada beberapa keluarga yang jauh, kita harus tetap ngerayain Idul Fitri itu dengan hati yang senang gitu. Karena mau gimana pun, yang di sana pasti bakal ikut seneng dong ya kan, kalau kita di sini senang gitu. Nah, next kan ada tuh beberapa hal yang mungkin kita lakuin sebelum menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri ini. Nah kalau dari Aul sama Tabina biasanya apa sih yang dilakuin gitu sebelum ke hari hanya Lebaran nih? Kalau dari saya kayak nggak ada kegiatan khusus sih sebenarnya, cuman mungkin saya nargetin buat khatamin Quran aja. Oh, Masya Allah. Sebelum Lebaran. Sekarang gimana? Udah sampai juz berapa tadarusnya? Alhamdulillah udah sekali khatam, jadi mau lanjut ke Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau Tabina? Kalau persiapan saya dan keluarga saya biasanya bersih-bersih rumah, karena kan pasti ada tamu yang mau berkunjung ke rumah untuk bersilaturahmi. Terus juga selain bersih-bersih rumah, mempersiapkan makanan buat tamu-tamu. Nah itu sih jadi. Oke. Kalau Pak Rozi gimana? Nah, sama sebelumnya nih Pak, kan ada tuh beberapa sunnah yang nggak harus sih, yang kadang tuh orang melakukannya sebelum menyambut Hari Raya Idul Fitri. Itu boleh disampaikan juga nggak sih Pak? Apa aja sunnah-sunnahnya? Iya. Jadi gini, untuk yang harus dilakukan pada sebelum, saat dan pasca gitu ya. Yang pertama tentu untuk menentukan kapan Idul Fitri itu, ini kaum muslimin secara umum ya, kaum muslimin secara umum itu harus melakukan ru'yat. Ru'yat itu pengamatan terhadap hilal bulan tanggal 1. Nah, itu dilakukan pada malam tanggal 30 Ramadan. Artinya tanggal 29 Ramadan, hari terakhir, maksudnya tanggal 29 itu, 29 Ramadan menjelang maghrib, itu dilakukan pengamatan terhadap hilal. Nah, kalau di tanggal 29 Ramadan maghrib itu kaum muslimin ada yang melihat hilal 1 Ramadan, maka besoknya masuk 1 Syawal, artinya besok Lebaran Idul Fitri. Tapi kalau di tanggal 29 Ramadan sore maghrib itu tidak terlihat hilal, tidak terlihatnya apakah karena memang tidak terlihat atau karena tertutup mendung, maka Ramadannya digenapin 30 hari.
Itu yang harus dilakukan. Itu wajib, itu fardu. Ya, fardu bagi kaum muslimin. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Artinya ada di antara kaum muslimin yang melakukan ru'yah. Untuk kemudian setelah ada yang melihat, maka diumumkan kepada seluruh kaum muslimin. Begitu juga kalau tidak terlihat, maka harus diumumkan pula kepada seluruh kaum muslimin untuk menentukan Idul Fitri atau belum, gitu ya. Itu fardu kifayah. Lalu yang kedua, sunnah juga ketika mau memasuki Idul Fitri itu adalah bayar zakat fitrah, ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Tentang zakat fitrah, maka harus dilaksanakan pada malam, itu waktu wajibnya, ya, malam Idul Fitri dan seterusnya. Idul Fitri, ya. Lalu tentang persiapan tadi, ya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja menyiapkan makanan, bersih-bersih rumah, beres-beres ruang tamu dan seterusnya untuk mempersiapkan karena nanti ada tamu yang mau berkunjung, ya boleh-boleh saja. Insya Allah juga ada pahala di sana dengan niat menghormati tamu, ya. Begitu juga ada fokus konsentrasi pada penyelesaian bacaan Al-Quran supaya tamat lagi, gitu. Itu juga malah bagus. Nah, hal yang menjadi sunnah juga pada saat Idul Fitri itu adalah sebelum di malamnya deh, malam Idul Fitri itu disunahkan takbiran. Takbiran, ya. Nah, takbiran itu apakah mesti harus di masjid dan musala? Jawabannya tidak. Takbiran itu bisa dilakukan di rumah-rumah. Kalau misalnya dilakukan di masjid, apa boleh? Boleh, nggak usah dilarang, jangan dilarang, gitu. Jadi, tapi tidak harus. Artinya, karena tidak ke masjid atau tidak ke musala, terus kemudian di rumah terus kemudian main game. Ini yang kurang bisa mengisi makna Idul Fitri, ya. Mestinya banyakin takbir, ya, takbiran. Handphonenya, HP-nya istirahat dulu dah, ya. Gamenya istirahat dulu, permainannya istirahat dulu. Lebih banyak sekarang takbiran. Sebagaimana udah biasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah-rumah boleh, ya. Yang putra, yang putri boleh. Saran Bapak kalau yang putra ke masjid, ya. Halo teman-teman, yang putra masjid, ya. Notes, ya. Oke, terus kalau yang putri gimana? Boleh ke masjid. Kalau ada temannya silahkan. Tapi tidak boleh campur baur di masjid. Tapi sebaiknya memang di rumah-rumah saja, ya. Untuk yang putri bantuin takbiran misalnya, kemudian sesekali bantuin ibu nyiapin tadi, gitu, ya. Takbiran malam harinya. Nah, besoknya sebelum berangkat Idul Fitri, mandi dengan niat mandi besar seperti mandi besar hadas besar, ya. Caranya dengan niat menghormati Idul Fitri, dengan niat karena menghormati hari raya Idul Fitri. Itu hukumnya sunnah muakkad juga, dapat pahala besar, ya, dapat pahala besar. Lalu berangkat, sebelum berangkat mengenakan pakaian yang terbaik yang dipunyai. Sekali lagi, kata kuncinya adalah pakaian yang terbaik yang dimiliki. Bukan yang baru. Siap. Gitu, ya. Bukan yang termahal, ya kan? Tapi di sini adalah pakaian yang terbaik yang dimiliki. Nah, punyanya yang mana? Ini pakaianku yang terbaik, itu yang dipakai.
Tidak mesti harus Baru. Tidak mesti harus yang mahal-mahal gitu ya. Mengukur kemampuan orang tua, kasihan orang tua ya. Nah, untuk yang laki-laki, yang ikhwan, mengenakan minyak wangi harum-harum ya. Untuk yang ikhwan nih tapi kalau yang akhwat gimana? Sebaiknya kalau yang akhwat dihindari. Begitu juga yang akhwat tidak kemudian berdandan yang berlebihan sehingga tidak termasuk dalam kategori tabarruj ya, menampakkan kecantikan kepada orang lain gitu. Itu padahal mau berangkat sholat ya. Jadi sebaiknya tidak mengotori hakikat Idul Fitrinya itu. Nah, seperti itu. Baru berangkat menuju tempat sholat. Satu lagi Bapak ketinggalan, makan terlebih dahulu sebelum berangkat ya. Makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Entah makan apa adanya dulu, kue-kue atau minum gitu, menunjukkan hari itu sudah tidak puasa. Karena itu haram hukumnya berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, setelah itu berangkat ke tempat sholat. Sunnahnya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di lapangan. Dulu di masa Rasulullah disebut musola. Musola itu lapangan yang biasa digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat sunnah yang sifatnya berjamaah seperti sholat sunnah istisqa atau apa gitu ya. Nah, sunnahnya lagi berangkat dan pulangnya itu melalui jalan yang berbeda. Itu kalau ada ya. Kalau nggak ada jangan maksain ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya sholat Idul Fitrinya di masjid, apakah boleh? Boleh ya. Lebih utama yang mana? Kalau bicara lebih utama di lapangan. Tapi tetap dilihat kondisi lapangannya. Kalau lapangannya tidak kondusif, banyak kotoran hewan misalnya gitu, ya lebih baik di masjid gitu ya. Apalagi kondisinya misalnya habis hujan, ya tentu lebih utama di masjid. Masjid bersih gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa disunahkan diutamakan di lapangan? Syiar, untuk menunjukkan syiarnya Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu kaum muslimin berbondong-bondongnya itu menampakkan. Nah, itu tuh syiar gitu ya. Nah, kalau udah di lapangan tidak ada sholat sunnah apapun sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Tidak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan. Gitu ya. Tapi kalau di masjid mungkin baru datang sholat sunnah tahiyatul masjid misalnya gitu. Lalu tidak ada azan dan iqamah. Nah, untuk sholat Idul Fitri itu tidak ada azan dan iqamah. Langsung saja nanti hanya sekedar pengumuman, pemberitahuan kalau sholat mau dimulai, gitu saja ya. Di antaranya begitu. Kalau itu kan pas di hari hanya betul. Kalau setelahnya itu Pak, apa sih yang bisa, mungkin ada sunahnya juga yang harus kita lakuin, misalnya sehari setelah Lebaran itu? Setelah selesai sholat, baru kemudian dianjurkan kaum muslimin itu saling mendoakan, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Begitu. Itu kepada orang yang ditemui. Misalnya di masjid ketemu taqabbalallahu salaman, maaf ya lahir batin, ditambah misalnya gitu. Awalnya taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, zakat fitrah kita, dan juga menerima amal-amal ibadah kalian.
Itu makna dari taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, begitu juga besoknya ketemunya dengan orang besoknya, begitu juga gitu. Adapun keliling-keliling ke tempat saudara, kalau itu niatnya adalah menyambung keakraban, menyambung persaudaraan ya, apalagi yang muda kepada yang tua, ya toh? Iya. Ponakan kepada paman, bibi, itu dianjurkan, ya, dianjurkan supaya tahu nih, oh di situ orang tua biasanya gini, datanglah ke temuin bibimu, gitu. Misalnya ayahnya Asifah misalnya posisinya sebagai kakak, maka Asifah dianjurkan oleh bapak, oleh orang tua untuk menemui adik-adiknya bapak. Nanti adik-adiknya bapak itu akan datang ke rumah Asifah. Kenapa? Bapakmu, ayahmu sebagai kakak kan, adik-adik yang datang kan, gitu. Nah itu tradisi yang bagus saya pikir, dan itu untuk membangun keakraban. Apalagi persaudaraan itu pernah retak misalnya, pernah retak. Nah momen Idul Fitri itu untuk menyambung kembali, mendekatkan kembali persaudaraan yang retak tadi. Makanya dikatakan menyambung silaturahmi atau silaturahmi. Oke. Nah, Pak, tadi kan kalau misalnya ketemu sama orang, tetangga, keluarga, kan kita mungkin sedikit mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tapi kebanyakan orang itu bilang minta maafnya itu lebih ke minal aidin wal faizin. Nah, dari Bapak sendiri sebenarnya apa sih Pak arti minal aidin wal faizin itu? Atau mungkin dari Aul dan Tabina bisa jawab nih? Menyampaikan begitu. Ada yang mau disampaikan? Iya, Pak Rozi sih sebenarnya nggak familiar, nggak biasa menyampaikan kalimat itu ya. Yang Bapak biasa sampaikan kalimat tadi, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau misalnya mau ditambah, misalnya agak panjang, misalnya tambahannya adalah begini: taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Nah, itu panjang ya. Lalu disingkat tadi mungkin ya, minal aizin wal faizin. Padahal maksudnya itu ya doa juga tadi isinya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya Allah, atau semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan kamu. Ya Allah, terimalah misalnya, dan jadikanlah kami dan kalian adalah orang-orang yang kembali ya, orang-orang yang kembali fitrah tadi, id tadi, kemudian orang-orang yang menang karena sudah berhasil melawan hawa nafsu di siang hari dari memakan makanan gitu ya, wal makbulin, dan semoga diterima, orang-orang termasuk orang-orang yang diterima ya, dan setiap tahun mudah-mudahan diberikan kebaikan yang seperti itu ya. Amin wa antum bi khairin. Itu kalimat itu mungkin kalimat sampaian minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin misalnya gitu, itu mungkin rangkuman dari doa tadi ya. Tapi mungkin kita lebih familiarkan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya. Pak, kalau ada teman ketemu terus nyampain taqabbalallahu minna wa minkum, jawab kita apa? Jawab dengan jawaban yang sama pula, enggak apa-apa.
Ya, taqabbal ya karim boleh pendek. Atau mau diulang, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kalau Bapak sendiri biasanya jawabnya gimana? Saya tambahin taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Siap. Nah, tadi kan udah ngebahas tentang ucapan. Terus Pak, ini kan ada beberapa orang yang bilang kalau Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Ya. Nah, itu tuh menang atas apa sih Pak? Mungkin menang yang dimaksud karena udah berhasil melewati Ramadan. Nah, Ramadan itu kan identik dengan melawan hawa nafsu. Berarti menangnya adalah menang melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu apa? Hawa nafsu makan dan minum dan hal-hal yang lain di bulan Ramadan di siang hari. Sebenarnya masuk Idul Fitri sendiri itu lebih berat lagi itu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa coba nanti? Tanya. Tadi sudah disebut satu kata yang paling dihindari. Pacaran. Begitu Idul Fitri mendatangin pacar, itu namanya tidak menang, gitu ya. Itu namanya kalah lagi gitu, tidak menang ya. Oleh karenanya akan menang kalau sebelum Ramadan kemarin misalnya pacaran, Ramadan berhenti, putus gitu ya, baru itu menang sejati. Teman-teman dengerin ya, itu harus di notes nih. Nah, terus kan kalau tadi udah kita bahas beberapa. Kalau dari kalian mungkin yang keseluruhan, kalau dari kalian berdua nih, Aul dan Tabina, itu lebaran yang sangat amat kalian nantikan, itu versi kalian tuh yang kayak gimana sih? Itu lebaran yang kayak gimana? Mungkin kayak harus baju baru nih kita pakai, terus harus ada makanan ini, makanan itu, terus harus berkunjung ke tempat A ke tempat B, terus misalnya nih hari ketiga lebaran harus pergi ke mana gitu. Kalau kalian gimana? Ada nggak sih lebaran versi kalian tuh yang menurut kalian pengen banget nih lebaran tahun ini kayak gini gitu? Kalau dari saya mungkin lebaran tahun ini pengen mudik aja. Oh, ikut mudik ya, terus balik lagi ikut mudik gitu. Karena mungkin kangen juga ya sama keluarga yang di sana gitu. Ya, kalau tadinya? Kalau saya di lebaran sebelum masa Covid, di lebaran hari pertama kumpul keluarga di rumah nenek saya. Lalu di saat lebaran hari kedua, keluarga besar saya jalan-jalan ke keluarga yang dari kakek saya. Tapi karena masa Covid, jadi di lebaran hari kedua itu ditiadakan karena untuk membatasi pertemuan dengan orang lain. Nah, jadi saya pengennya di lebaran tahun ini bisa mengulangi kembali lebaran yang di masa sebelum Covid itu. Kalau dari Bapak nih, gimana Pak? Versi lebaran nya Bapak itu gimana? Ya, Pak Rozi lebarannya versinya orang tua. Tapi karena Bapak punya anak yang juga remaja, maka mesti juga mengikuti lebaran versi remaja juga gitu. Ya, Bapak tanya-tanya deh, gimana lebaran ini kemana? Mengimbangi lah. Mengimbangi gitu ya. Kemana? Ya tentu lebaran hari pertama masih di rumah, kemudian ke tempat orang tua untuk diberikan ya, orang tua yang kita tuakan di barisan kita datangi. Tapi sebenarnya inginnya ketika lebaran itu inginnya suasana kehidupan masyarakat ini kehidupan yang tenang, makmur, sejahtera. Covid
nggak ada lagi gitu ya. Ya semua berjalan normal, hidup diatur sesuai dengan kehidupan Islam gitu. Jadi kembali kepada fitrah artinya kembali kepada Islam. Maka bukan hanya Idul Fitri yang seperti apa yang Bapak inginkan, tetapi kehidupan yang seperti apa yang Bapak inginkan. Dan ini saya pikir juga merupakan hal yang akan dirindukan oleh semua kaum muslimin dan termasuk semua orang ya. Kehidupan yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena di sana ada kehidupan Islam. Coba di bulan Ramadan kita bisa menghindari hal-hal yang halal. Makan, minum, minuman di kulkas, buah yang ada di kulkas itu, kue-kue yang sisa kemarin itu kan halal semuanya. Iya, betul. Tapi karena kita tahu di bulan Ramadan, karena kalau kita mencoba makan itu akan membatalkan puasa, kita menahan diri kan? Kita mampu menahan diri dari hal-hal yang halal di bulan Ramadan karena tunduk taat kepada Allah. Nah, mestinya setelah selesai daripada bulan Ramadan ini, kita lebih bisa dong menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Maka mesti Lebaran versi remaja yang benar hakikatnya adalah menjauhi hal maksiat. Nah, kalau masih pacaran berarti nggak menang tuh, ya. Begitu juga kalau masih misalnya ya ada teman yang nggak tegur sapa, nah, itu kan berarti di bulan Ramadan dulu sudah kita bisa menahan hawa nafsu ya. Tapi kenapa sekarang udah nggak bisa, ya? Nah, kehidupan seperti itu sebenarnya yang didambakan ya dari semua kita tentunya. Allah seperti itu. Nggak terasa nih kita udah di penghujung obrolan. Dari awal atau dari tadinya ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan gitu tentang topik kita hari ini, atau pengen ada pesan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah apa gitu? Mungkin buat yang nonton lahir batin. Semoga Lebaran kali ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dari yang tahu sebelumnya. Kalau pesan dari saya buat yang di bulan Ramadan kali ini, ada yang puasanya pecah, terutama yang akhwat, jangan lupa untuk mengganti puasanya setelah Lebaran nanti. Jadi dipercepat ganti puasanya agar lebih mudah gitu untuk membayarnya. Bapak sendiri ada pesan-pesan? Iya, saran Pak Rozi, selesaikan puasa Ramadan ini sampai tuntas. Ibadah yang mulai salat tarawih, zikir, kemudian tilawah bacaan Al-Quran sebisa mungkin dituntaskan, sehingga ketika kita memasuki Idul Fitri betul-betul kita masuk kepada Idul Fitri kembali kepada kebiasaan, kembali kepada fitrah, kembali kepada sifat untuk kita taat, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saran Bapak bagi teman-teman yang memiliki hutang puasa Ramadan, benar kata Sabina tadi, usahakan segera dibayar. Kalau misalnya mampu dan bisa membayarnya di bulan Syawal ini,
maka bayarlah di bulan Syawal. Maka kalian akan mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Gitu ya. Niatnya tapi tidak boleh dua. Niatnya sekali, yaitu niat membayar hutang puasa Ramadan. Karena dilakukan pada bulan Syawal, maka akan mendapatkan pahala juga puasa di bulan Syawal. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, karena kasihan bulan, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Karena puasa sepanjang tahun, untuk tahun puasa penuh. Nggak kuat gitu, Pak. Jadi saran Bapak seperti itu. Pak, bagi yang tidak punya hutang puasa gimana? Puasalah Syawal ya, insya Allah ya. Demikian. Oke, nah itu tadi obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolin hari ini tuh bisa ngasih ilmu baru buat teman-teman semua yang lagi nonton di rumah atau lagi di sekolah juga lagi nonton podcast ini. Dan sekali lagi mungkin saya mewakili teman-teman dan Pak Rozi di sini mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sekian dari saya dan para narasumber hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.